Tawa mereka menggema di tengah malam, merayakan kehancuranku. Suamiku, ibunya, dan wanita itu berencana mengusirku besok. Mereka pikir aku bodoh. Namun, saat fajar menyingsing, tawa itu akan berubah menjadi jeritan histeris. Aku sudah menyiapkan hadiah, perpisahan yang takkan terlupakan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Jarum jam di dinding kamar menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana rumah seharusnya hening, menyisakan suara jangkrik dari taman belakang atau dengkuran halus dari penghuni rumah yang terlelap. Namun, malam ini berbeda. Kirana terbangun dari tidurnya bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tenggorokannya yang terasa kering kerontang. Ia mengerjap-erjapkan matanya, mencoba mengumpulkan kesadaran yang masih tercecer. Rasa haus itu memaksanya untuk bangkit dari ranjang empuk berukuran king size yang belakangan ini terasa terlalu luas dan dingin karena ia sering tidur sendirian. Saat kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin, telinganya menangkap suara-suara asing. Bukan suara tikus atau angin, melainkan suara manusia. Tawa. Gelak tawa yang terdengar renyah, lepas, dan penuh kemenangan. Kirana mengerutkan kening. Siapa yang tertawa sekeras itu di jam segini? Ia tahu suaminya, Bayu, belum pulang saat ia tidur tadi pukul 10 malam. Bayu bilang ada lembur mendadak di kantor. Sebuah alasan klasik yang sudah ratusan kali didengar Kirana dan ratusan kali pula ia pura-pura mempercayainya. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, Kirana berjalan menuju pintu kamar. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang, bukan karena takut pada hantu, tapi karena firasat buruk yang mendadak menyergap dadanya. Ia memutar gagang pintu dengan sangat hati-hati, menciptakan celah kecil, cukup untuk ia mengintip ke arah ruang tengah yang terhubung langsung dengan ruang makan. Cahaya lampu kristal di ruang tengah menyala terang benderang, sangat kontras dengan lorong kamar yang gelap gulita. Pemandangan yang tersaji di depan matanya membuat darah Kirana seolah berhenti mengalir seketika. Di sana, duduk di sofa kulit impor Italia kesayangannya, ada 3 orang yang sangat ia kenal. Bayu, suaminya, duduk dengan kemeja yang kancing atasnya sudah terbuka berantakan. Di sebelahnya, menempel erat seperti parasit, adalah Jessica, wanita yang selama ini Bayu sebut sebagai rekan kerja. Dan di sofa tunggal di hadapan mereka, duduk Ibu Ratih, ibu mertuanya, dengan wajah berseri-seri yang jarang sekali ia tunjukkan kepada Kirana. Di atas meja marmer, botol wine tahun 1998 yang sangat langka, hadiah dari mendiang ayah Kirana yang disimpan khusus untuk perayaan ulang tahun pernikahan ke-10, sudah terbuka. Cairan merah gelap itu mengisi gelas-gelas di tangan mereka. Hati Kirana mencelos. Itu bukan sekadar minuman, itu adalah kenangan ayahnya, dan sekarang dinikmati oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Sempurna, seru Bayu sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Wajahnya merah padam karena alkohol dan euforia. Rencana kita berjalan mulus tanpa hambatan sedikit pun. Tanda tangan Kirana di surat kuasa jual beli itu sudah kupalsukan dengan sangat rapi. Bahkan ahli grafologi pun mungkin akan tertipu saking miripnya. Jessica tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Tangannya yang lentik memainkan kancing kemeja Bayu. Kamu memang hebat, sayang. Aku nggak sabar nunggu besok pagi. Notaris itu datang jam 9, kan? Begitu akta jual beli ditandatangani dan uang muka cair, kita bisa langsung pesan tiket liburan ke Eropa. Aku sudah muak tinggal di apartemen sempit itu. Tenang saja, Jess, sahut Ibu Ratih dengan nada suara yang melengking girang. Ia menyesap anggur mahal itu seolah-olah itu adalah air putih biasa. Besok pagi, setelah urusan notaris selesai, kita jual rumah ini. Uangnya kita bagi 3 sesuai kesepakatan. Bagian ibu cukup untuk melunasi arisan dan beli perhiasan baru biar teman-teman pengajian ibu nggak memandang remeh lagi. Kirana menahan napas. Tangannya mencengkeram gagang pintu hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka mau menjual rumah ini? Rumah yang dibeli ayah Kirana untuknya?
Rumah yang sertifikat aslinya masih atas nama Kirana Larasati? Lalu, bagaimana dengan istrimu itu, Bayu? Tanya Ibu Ratih. Meski nada suaranya tidak menyeratkan kekhawatiran sedikit pun, justru terdengar meremehkan. Si Kirana itu mau dikemanakan? Jangan sampai dia bikin drama dan menggagalkan penjualan rumah. Istiwa ini. Bayu mendengus kasar. Seolah nama Kirana adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Ah, perempuan bodoh itu gampang diurus, Bu. Dia itu naif dan penurut. Besok, begitu uang ada di tangan, aku akan langsung talak dia. Kita tendang dia keluar dari rumah ini. Biar dia bawa baju-bajunya saja. Lagi pula dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kita, kan? Orang tuanya sudah mati. Dia tidak kerja, tidak punya uang. Dia pasti akan memohon-mohon di kaki kita. Betul sekali, timpal Jessica dengan senyum licik. Aduh, kasihan sekali ya jadi dia. Sudah tidak cantik, tidak pandai berdandan, cuma bisa masak dan beberes rumah. Memang pantasnya jadi pembantu, bukan jadi istri manajer sukses sepertimu, Mas Bayu. Akhirnya, Ibu Ratih punya menantu berkelas seperti aku, bukan upik abu miskin itu. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar menyakitkan di telinga Kirana. Iya, Jess. Ibu sudah lama ingin menendang dia. Bayangkan, selama 5 tahun ini ibu harus pura-pura baik padanya hanya karena kita butuh tumpangan hidup. Dia itu pelit sekali. Setiap ibu minta uang belanja lebih, pasti ditanya buat apa. Padahal kan ibu ini mertuanya. Harusnya dilayani seperti ratu. Air mata yang Kirana kira akan tumpah ternyata tidak keluar. Yang ada hanyalah rasa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Rasa sakit hati yang teramat sangat itu perlahan berubah menjadi amarah yang membeku. Mereka pikir Kirana tidak tahu apa-apa. Mereka pikir Kirana adalah istri bodoh yang hanya diam di rumah menghabiskan uang suami. Ironi yang luar biasa. Kirana ingin sekali mendobrak pintu itu dan berteriak di depan wajah mereka. Ia ingin memberitahu mereka bahwa manajer sukses yang dibanggakan Jessica itu hanyalah pengangguran yang hidup dari uang istri. Ia ingin memberitahu Ibu Ratih bahwa uang belanja yang selama ini ia hamburkan adalah uang warisan ayah Kirana, bukan gaji Bayu. Namun, Kirana menahan diri. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen untuk meredam gemuruh di dadanya. Jika ia melabrak mereka sekarang, mereka hanya akan kaget sesaat. Lalu mungkin bertindak nekat atau menyakitinya secara fisik. Itu bukan cara Kirana. Ayahnya selalu mengajarkan untuk berpikir 2 langkah ke depan sebelum bertindak. Tendang istrimu yang bodoh itu keluar. Kalimat Bayu terngiang-ngiang di kepalanya. Kirana mundur perlahan dari pintu, menutupnya kembali tanpa suara sedikit pun. Ia kembali duduk di tepi ranjang. Gelap malam menyembunyikan senyum tipis yang mulai terbit di bibirnya. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan senyum getir seorang wanita yang baru saja memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Kalian mau kejutan? Bisik Kirana pada kegelapan kamar. Baiklah, besok subuh, kalian akan mendapatkan kejutan paling besar dalam hidup kalian. Nikmatilah tawa kalian malam ini, karena itu adalah tawa terakhir kalian di rumah ini. Kirana tidak jadi minum. Rasa hausnya hilang, berganti dengan dahaga akan keadilan. Ia menatap jam dinding. Masih ada waktu 4 jam sebelum subuh. 4 jam yang cukup untuk mempersiapkan panggung kehancuran bagi suami, mertua, dan wanita simpanan itu. Malam ini, Kirana tidak akan tidur. Malam ini, sang istri bodoh akan berubah menjadi mimpi buruk mereka. Kirana duduk termenung di dalam kamarnya yang gelap. Suara tawa dari ruang tengah masih terdengar samar-samar, namun kini suara itu tidak lagi menyakitinya, melainkan memicu memori masa lalu yang berputar kembali seperti gulungan film lama. Pikirannya melayang pada awal mula semua ini terjadi, mencoba mencari di mana letak kesalahannya hingga ia berakhir dikelilingi oleh serigala berbulu domba. 5 tahun yang lalu, Bayu datang ke dalam hidupnya sebagai sosok pangeran yang sempurna. Kirana, yang kala itu baru saja kehilangan ayahnya karena serangan jantung mendadak dan mewarisi perusahaan properti keluarga yang cukup besar, merasa kesepian dan rapuh.
Bayu hadir di saat yang tepat. Pria itu tampan, tutur katanya manis, dan ia memperkenalkan diri sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan multinasional terkemuka. Penampilannya selalu necis, dengan setelan jas mahal dan jam tangan bermerek. Siapa yang akan menyangka bahwa semua itu hanyalah topeng? Kirana ingat betul saat Bayu melamarnya di sebuah restoran mewah. Aku tidak butuh hartamu, Kirana. Aku punya karir sendiri. Aku hanya ingin menjagamu, ucap Bayu kala itu dengan mata berbinar meyakinkan. Kirana, yang merindukan sosok pelindung, luluh begitu saja. Namun, kebohongan pertama terungkap hanya 3 bulan setelah pernikahan mereka. Itu adalah malam yang mencekam. Bayu pulang dengan wajah babak belur dan kemeja sobek. Ia bersujud di kaki Kirana, menangis terseduh-seduh. Ia mengaku baru saja dirampok. Tapi, beberapa hari kemudian, seorang penagih utang berbadan kekar datang menggedor gerbang rumah mereka. Ternyata, Bayu bukan dirampok. Ia dipukuli karena utang judi bola. Jumlahnya fantastis bagi orang awam, 500 juta rupiah. Saat itu, Bayu bersumpah itu adalah khilafan pertama dan terakhirnya. Tolong aku, sayang. Kalau tidak dibayar, mereka akan membunuhku. Ini demi masa depan kita. Aku janji akan menggantinya dengan bonus akhir tahunku. Rintih Bayu waktu itu. Kirana yang naif dan masih sangat mencintai suaminya, akhirnya melunasi utang itu diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk keluarga besar Bayu. Ia ingin menjaga martabat suaminya. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa suaminya adalah seorang penjudi. Itulah kesalahan fatal pertamanya. Menutupi aib suami yang justru menjadi pupuk bagi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Sejak saat itu, pola itu terus berulang. Bayu mulai sering meminta uang dengan berbagai alasan. Investasi saham yang sedang turun, modal bisnis sampingan teman, hingga biaya pengobatan saudara jauh yang fiktif. Kirana, yang memegang kendali atas warisan ayahnya, selalu memberikan apa yang diminta, meski hatinya mulai ragu. Lebih menyakitkan lagi adalah peran Ibu Ratih dalam drama kehidupan ini. Sejak awal menikah, Ibu Ratih sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Kirana yang dianggapnya terlalu pendiam dan kaku. Namun, begitu Ibu Ratih pindah ke rumah ini dengan alasan, kesepian di kampung setelah bapak meninggal, neraka kecil Kirana dimulai. Ibu Ratih selalu bersikap seolah-olah dialah pemilik rumah ini. Ia menguasai dapur, mengatur menu makanan, tapi tidak pernah mau mengangkat satu jari pun untuk membantu pekerjaan rumah. Kirana yang dibesarkan dengan didikan untuk menghormati orang tua, selalu mengalah. Kirana, lantai ini masih kotor. Kamu ngepel pakai mata nggak sih? Hardik Ibu Ratih suatu pagi, hanya karena ada setitik debu di sudut ruang tamu. Maaf, Bu. Nanti Kirana pel lagi. Jawab Kirana sabar. Padahal ia baru saja selesai membersihkan seluruh rumah seluas 500 meter persegi itu sendirian karena Ibu Ratih memecat asisten rumah tangga dengan alasan, boros. Dasar manja. Mentang-mentang anak orang kaya. Kerjaan rumah saja nggak becus. Lihat tuh anak ibu, si Bayu. Kerja banting tulang dari pagi sampai malam buat nafkahin kamu. Kamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Harusnya kamu bersyukur Bayu mau nikahin perempuan membosankan kayak kamu. Celoteh Ibu Ratih pedas. Padahal, kenyataannya terbalik 180 derajat. Gaji, yang dibawa pulang Bayu setiap bulan dan diserahkan dengan bangga kepada Kirana di depan ibunya, sebenarnya adalah uang Kirana sendiri. Setiap awal bulan, Kirana mentransfer uang ke rekening Bayu dari hasil dividen perusahaannya, agar Bayu bisa menariknya tunai dan memberikannya kembali kepada Kirana sebagai nafkah. Sandiwara konyol itu dilakukan Kirana hanya demi menjaga ego suaminya di depan Ibu Ratih. Kirana membiarkan Ibu Ratih berpikir bahwa tas branded, baju-baju gamis mahal, dan uang arisan yang digunakannya adalah hasil keringat Bayu. Kirana rela dianggap benalu, asalkan rumah tangganya tenang. Tapi malam ini, kesabarannya mencapai titik nadir. Pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan Bayu dengan Jessica. Jessica hanyalah puncak gunung es. Pengkhianatan terbesar adalah bagaimana mereka secara sistematis memanipulasi kebaikan dan ketulusan Kirana selama bertahun-tahun.
Mereka menggerogoti hartanya, menginjak-injak harga dirinya, dan kini berencana membuangnya seperti sampah. Kirana teringat kejadian seminggu yang lalu, saat ia tidak sengaja mendengar pembicaraan telepon Bayu di garasi. Tenang saja, bos. Istriku itu gampang dikibulin. Dia nggak pernah cek mutasi rekening. Uang perusahaan fiktif itu aman di tanganku. Saat itu Kirana sadar, Bayu bukan hanya pengangguran, tapi dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan malam ini, teka-teki itu semakin jelas dengan kehadiran Jessica dan rencana busuk penjualan rumah. Air mata Kirana sudah kering. Di dalam dadanya kini hanya ada tekad baja. Selama ini ia diam bukan karena lemah, tapi karena ia masih memiliki harapan bahwa manusia bisa berubah. Tapi harapan itu sudah mati malam ini, dibunuh oleh tawa mereka di ruang tengah. Kirana bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju lemari pakaian, bukan untuk mengambil baju tidur, tapi untuk mengambil sebuah kotak kecil tersembunyi di balik tumpukan bed cover di rak paling atas. Di dalamnya tersimpan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan namun ragu untuk digunakan. Malam ini, ia tidak akan ragu lagi. Ia akan membuka kotak Pandora itu. Jika Bayu dan ibunya ingin bermain api, maka Kirana akan membakar mereka sampai hangus. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala tajam. Kalian pikir aku tidak tahu? Gumamnya lirih. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya memegang kendali di rumah ini. Kirana mulai menyusun rencana. Setiap detail harus sempurna. Tidak boleh ada celah. Besok subuh, saat matahari terbit, topeng mereka akan terlepas, dan Kirana akan memastikan bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Untuk memahami keberanian yang tiba-tiba muncul dalam diri Kirana malam ini, kita perlu memutar waktu kembali ke 3 hari yang lalu. Hari itu adalah hari Selasa, hari di mana rutinitas Kirana sebagai istri penurut berjalan seperti biasa. Bayu baru saja pulang kerja, atau setidaknya pulang dari tempat yang ia sebut kantor. Ia melempar jas kerjanya begitu saja ke sofa ruang tamu sebelum masuk ke kamar mandi sambil bersiul-siul. Kirana, yang sudah terbiasa membereskan kekacauan suaminya, memungut jas berwarna abu-abu itu. Saat ia hendak menggantungnya di lemari, tangannya merasakan beban yang tidak seimbang di saku bagian dalam. Itu aneh. Bayu selalu menaruh dompet dan ponsel utamanya di saku celana. Dengan dahi berkerut, Kirana merogoh saku jas tersebut. Jari-jarinya menyentuh benda dingin berbentuk persegi panjang. Sebuah ponsel. Namun, ini bukan ponsel pintar canggih keluaran terbaru yang biasa dipamerkan Bayu di depan teman-temannya. Ini adalah ponsel murah, model lama yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Jantung Kirana berdegup kencang. Firasat istri jarang sekali salah. Selama ini ia menutup mata, tapi rasa penasaran kali ini begitu kuat mencengkeramnya. Ia menekan tombol daya. Layar menyala. Tidak ada kata sandi. Kecerobohan Bayu adalah keuntungan bagi Kirana. Atau mungkin, Bayu begitu yakin bahwa istrinya yang bodoh, itu tidak akan pernah berani menyentuh barang pribadinya. Begitu menu pesan terbuka, mata Kirana terbelalak. Deretan pesan singkat itu bukan berisi kata-kata romantis dari wanita lain, melainkan teror yang mengerikan. Bayar atau mati. Waktumu tinggal 3 hari lagi. Mas Bayu, kalau 2 miliar itu tidak masuk ke rekening bos kami, jangan harap kamu bisa melihat matahari terbit. Kami tahu di mana istrimu tinggal. Kami tahu sekolah keponakanmu. Pesan itu dikirim oleh nomor tak dikenal dengan nama kontak, DC Cobra. Kirana membekap mulutnya sendiri agar tidak memekik. 2 miliar? Untuk apa Bayu berutang sebanyak itu? Ia menggulir layar ke bawah dengan tangan gemetar. Ia menemukan rentetan bukti transfer judi online. Slot, poker, taruhan bola. Bayu bukan berinvestasi, dia membakar uang. Suaminya adalah pecandu judi akut yang sudah berada di ujung tanduk. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di antara pesan-pesan ancaman pembunuhan itu, terselip sebuah nama kontak, My Love Jessica. Jemari Kirana yang dingin menekan nama itu. Sayang, si tua bangka itu sudah setuju belum jual rumahnya?
Ingat, aku butuh bagianku buat bayar utangku sendiri. Kalau kamu nggak bisa lunasin utang judimu, setidaknya biarkan aku lari ke Singapura pakai uang penjualan rumah istrimu. Dunia Kirana terasa runtuh, lalu tersusun kembali dalam bentuk yang mengerikan. Jadi, Jessica bukan sekadar wanita simpanan yang gila harta. Dari pesan-pesan itu, Kirana menyadari bahwa Jessica juga sedang terlilit masalah keuangan. Mereka berdua adalah sepasang penipu yang saling memanfaatkan, dan Kirana adalah sapi perah mereka. Tidak ingin bertindak gegabah, Kirana segera memotret semua isi percakapan itu menggunakan ponsel pribadinya. Setelah itu, ia mengembalikan ponsel butut itu ke saku jas Bayu dengan posisi yang sama persis. Keesokan paginya, saat Bayu masih mendengkur dan Ibu Rati sibuk menonton gosip di televisi, Kirana diam-diam pergi keluar dengan alasan belanja ke pasar. Tujuannya bukan pasar, melainkan sebuah kafe tertutup di pusat kota untuk menemui Pak Wisnu, pengacara kepercayaan mendiang ayahnya. Kirana meminta bantuan Pak Wisnu untuk menyelidiki latar belakang Jessica. Sore harinya, hasil penyelidikan itu sudah ada di tangan Kirana via surel. Fakta yang terungkap membuat Kirana tersenyum miris. Jessica bukanlah anak pengusaha tambang seperti yang sering dibanggakannya di depan Ibu Ratih. Nama aslinya adalah Juba Edah, seorang residivis kasus penipuan arisan bodong yang baru keluar penjara 6 bulan lalu. Dia sedang diburu oleh puluhan ibu-ibu sosialita yang uangnya ia bawa kabur. Dia mendekati Bayu karena mengira Bayu kaya raya, sementara Bayu mendekati Jessica karena mengira wanita itu bisa menjadi tiket masuk ke pergaulan kelas atas. Dua penipu yang saling menipu. Ironis sekali. Disinilah Kirana menemukan senjata terbesarnya. Namun, ia butuh satu langkah lagi untuk menjebak mereka. Ia tahu Bayu mengincar sertifikat rumah. Sertifikat asli rumah itu tersimpan rapi di brankas kecil di dalam lemari kamar tidur mereka. Bayu tahu kodenya. Siang itu juga, Kirana melakukan aksi nekat namun cerdas. Ia pergi ke bank, membuka safe deposit box pribadinya, dan menyimpan sertifikat asli di sana. Sebagai gantinya, ia mampir ke percetakan digital langganan kantor ayahnya dulu. Ia meminta mereka mencetak salinan sertifikat rumah dengan kualitas kertas terbaik, sangat mirip dengan aslinya jika dilihat sekilas, namun tentu saja tidak memiliki hologram pengaman dan tekstur kertas dokumen negara yang sah. Kirana meletakkan sertifikat palsu itu kembali ke dalam brankas di rumah. Benar saja, malam harinya, Kirana melihat brankas itu sedikit bergeser. Bayu sudah mengambilnya. Suaminya itu pasti sangat senang, mengira ia memegang kunci menuju kekayaan. Padahal ia hanya memegang selembar kertas tak berharga yang akan menjadi tiket menuju kehancurannya sendiri. Penemuan ponsel dan latar belakang Jessica itu mengubah segalanya bagi Kirana. Rasa takut akan kehilangan suami berubah menjadi rasa jijik. Rasa hormat pada mertua berubah menjadi rasa kasihan. Kirana sadar, dia tidak sedang berhadapan dengan keluarga, melainkan dengan segerombolan kriminal amatir yang mencoba merampok hidupnya. Dan seperti ajaran ayahnya dalam berbisnis, jangan pernah tunjukkan kartumu sampai lawanmu mempertaruhkan segalanya di atas meja. Malam ini, di tengah suara tawa mereka yang memuakan, Kirana memegang semua kartu as. Mereka punya rencana jahat, tapi Kirana punya fakta. Mereka punya angan-angan, tapi Kirana punya hukum. Senjata sudah dikokang, dan jari Kirana sudah siap dipelatuk. Kembali ke masa kini, pukul 2 dini hari. Suasana rumah sudah kembali hening. Tawa di ruang tengah telah mereda, berganti dengan suara langkah kaki yang menyeret dan pintu kamar tamu yang ditutup. Sepertinya pesta kecil mereka sudah usai, dan mereka kini terlelap dalam mimpi indah tentang uang miliaran rupiah yang akan mereka dapatkan besok. Mereka tidur nyenyak di atas kebodohan mereka sendiri. Di dalam kamar utamanya yang terkunci rapat, Kirana tidak tidur. Ia bergerak dalam diam, efisien dan taktis seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan serangan fajar. Air matanya sudah kering sepenuhnya, digantikan oleh adrenalin yang memompa fokus luar biasa ke dalam otaknya. Ia tidak lagi merasa sebagai korban, ia adalah eksekutor. Langkah pertama adalah perlindungan hukum. Kirana mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Pak Wisnu.
Ia tahu ini tidak sopan menelepon orang tua di jam sepi seperti ini. Tapi ini darurat. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara serak namun tegas menjawab di ujung sana. Halo, Non Kirana? Ada apa malam-malam begini? Apa terjadi sesuatu? Tanya Pak Wisnu. Insting pengacaranya langsung waspada. Pak Wisnu, maaf saya mengganggu istirahat Bapak. Suara Kirana terdengar tenang, namun mengandung urgensi yang tak terbantahkan. Waktunya sudah tiba. Pak, rencana yang kita bicarakan kemarin harus dieksekusi pagi ini. Mereka berencana menjual rumah besok pagi dengan surat kuasa palsu. Saya butuh Bapak datang subuh ini. Jam 5 tepat. Dan tolong, Pak, bawa polisi. Saya ingin melaporkan percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan perbuatan tidak menyenangkan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara Pak Wisnu menghela napas panjang. Baik. Non. Bapak sudah siapkan berkas laporannya sejak Non kirim bukti chat itu. Saya akan koordinasi dengan polsek setempat. Kami akan sampai di sana sebelum matahari terbit. Kamu kunci pintu kamar. Jangan keluar sampai kami datang. Bahaya kalau mereka tahu kamu sudah sadar. Terima kasih, Pak. Saya aman. Saya punya rencana sendiri untuk membuat mereka sibuk sampai Bapak datang. Jawab Kirana sebelum memutus sambungan. Setelah memastikan bantuan akan datang, Kirana beralih ke langkah kedua, pengamanan aset. Ia membuka lemari pakaiannya, mengeluarkan sebuah koper kabin kecil. Dengan cekatan, ia memasukkan semua perhiasan emas peninggalan ibunya, jam tangan mewah koleksi ayahnya, dan dokumen-dokumen penting perusahaan yang selama ini ia simpan di laci tersembunyi. Ia tidak sudi barang-barang berharga yang memiliki nilai sentimental itu disentuh oleh tangan kotor Jessica atau digadaikan oleh Ibu Ratih. Koper itu ia kunci dan letakkan di sudut kamar, siap dibawa pergi kapan saja. Langkah ketiga adalah sabotase. Ini bagian yang paling berisiko. Kirana harus keluar dari benteng kamarnya. Ia membuka pintu kamar dengan sangat pelan. Engsel yang rajin ia minyaki setiap bulan tidak mengeluarkan bunyi sedikit pun. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menembus ventilasi. Kirana berjinjit menuju ruang tengah. Bau alkohol dan parfum murah menyengat hidungnya. Di meja makan, terlihat sebuah amplop coklat besar tergeletak begitu saja di samping botol anggur yang sudah kosong. Itu pasti berisi dokumen-dokumen palsu yang akan mereka berikan ke notaris besok. Betapa cerobohnya mereka. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena menahan marah, Kirana mengambil amplop itu. Ia membukanya, memastikan isinya adalah sertifikat palsu yang ia buat. Benar. Ia kemudian mengeluarkan isi amplop tersebut dan menggantinya dengan tumpukan kertas lain yang sudah ia siapkan di saku piyamanya. Kertas-kertas pengganti itu bukan dokumen legal, tapi jauh lebih mematikan. Salinan chat ancaman pembunuhan dari debt collector, foto mugshot Jessica dengan nomor tahanan di dada, dan rincian tagihan kartu kredit Ibu Ratih yang membengkak. Kirana memasukkan bom waktu itu ke dalam amplop coklat, menutupnya kembali, dan meletakkannya persis di posisi semula. Besok pagi, saat mereka membuka amplop ini dengan penuh harap di depan pembeli atau notaris, wajah mereka akan menjadi tontonan yang sangat menghibur. Belum cukup sampai di situ. Kirana melanjutkan langkahnya ke bagian belakang rumah, menuju ruang laundry tempat panel listrik dan keran utama air berada. Ia ingat betul bagaimana Ibu Ratih selalu mengeluh jika air panas di shower tidak menyala atau jika AC kurang dingin. Kenyamanan adalah segalanya bagi wanita tua itu. Kirana berdiri di depan panel sekring. Ada banyak tombol di sana. Ia tidak ingin mematikan listrik seluruh rumah sekarang karena itu akan membangunkan mereka. Ia hanya mematikan saklar khusus untuk pompa air dan pemanas air. Besok pagi, saat mereka bangun dengan kepala pening akibat alkohol dan ingin mandi air hangat untuk menyegarkan diri, mereka hanya akan menemukan keran yang kering kerontang. Kepanikan kecil akan memecah konsentrasi mereka. Terakhir, Kirana menuju pintu utama. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan lem cair super kuat yang ia ambil dari laci perkakas. Ia meneteskan lem itu ke dalam lubang kunci pintu depan dari sisi dalam. Sedikit, tapi cukup untuk membuat mekanisme kuncinya macet total.
Pintu ini tidak akan bisa dibuka dengan kunci biasa. Mereka akan terperangkap di dalam sampai Kirana, atau polisi, memutuskan untuk membuka pintu itu secara paksa dari luar. Setelah semua perangkap terpasang, Kirana kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu kamar tidur, lalu mendorong kursi rias berat untuk mengganjal pintu tersebut. Tindakan preventif. Jika mereka mengamuk sebelum polisi datang, kamar ini akan menjadi bunker yang aman. Jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Masih ada waktu 1 jam sebelum subuh. Kirana duduk di kursi dekat jendela, menatap langit yang masih gelap pekat. Ia membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Ia tidak merasa takut lagi. Justru, ada rasa puas yang aneh menjalar di dadanya. Selama 5 tahun ia menjadi istri yang diam, menantu yang mengalah. Hari ini, peran itu berakhir. Di luar sana, angin subuh mulai berhembus, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di halaman. Alam seolah bersiap menyambut badai yang akan terjadi di dalam rumah nomor 18 itu. Kirana menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati. Bukan memohon keselamatan, tapi memohon kekuatan untuk melihat wajah-wajah orang yang pernah ia cintai hancur berkeping-keping di hadapannya. Selamat tidur, suamiku sayang. Bisiknya dingin pada kehampaan. Nikmatilah mimpi indahmu, karena saat kau bangun nanti, realita akan mencekikmu. Langit di timur mulai menampakkan semburat ungu tipis. Waktu pembalasan hampir tiba. Jarum jam bergerak lambat menuju angka 4:30 dini hari. Langit di luar masih gelap pekat, menyisakan kesunyian yang mencekam sebelum fajar menyingsing. Di dalam rumah mewah itu, keheningan pecah oleh dering alarm ponsel Bayu yang melengking nyaring. Bayu mengerang panjang, matanya terasa berat dan kepalanya berdenyut hebat. Efek wine mahal yang ia minum semalam kini menagih bayarannya berupa sakit kepala yang menyiksa. Ia meraba-raba meja di samping tempat tidur, mencari sumber suara bising itu dan mematikannya dengan kasar. Di sebelahnya, Jessica menggeliat manja, menarik selimut menutupi wajahnya, enggan bangun dari mimpi indahnya tentang hidup bergelimang harta. Bangun, Jess. Gumam Bayu dengan suara serak. Kita harus siap-siap. Notaris dan pembeli bayangan itu akan datang jam 9. Tapi kita harus pastikan Kirana sudah terusir sebelum itu. Dengan malas, Bayu menyeret kakinya turun dari ranjang. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia butuh air dingin untuk membasuh muka dan menyegarkan pikirannya. Sambil berjalan sempoyongan keluar kamar tamu, ia berpapasan dengan Ibu Ratih yang juga baru keluar dari kamarnya dengan wajah bengkak bangun tidur. Aduh, Bayu. Kepala ibu pusing sekali. Keluh Ibu Ratih sambil memegangi pelipisnya. Tapi hati ibu senang. Hari ini kita jadi orang kaya baru, kan? Bayu menyeringai tipis, meski kepalanya sakit. Pasti, Bu. Sana ibu mandi dulu, biar segar. Nanti dandan yang cantik. Pakai perhiasan ibu yang paling mahal. Kita harus terlihat meyakinkan. Ibu Ratih mengangguk semangat dan masuk ke kamar mandi utama di lantai bawah. Bayu berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun, baru saja ia meneguk segelas air, terdengar teriakan histeris dari arah kamar mandi. Bayu! Bayu! Kenapa airnya mati? Bayu tersedak air minumnya. Ia bergegas menghampiri ibunya. Ibu Ratih berdiri di depan wastafel dengan wajah penuh busa sabun cuci muka yang belum terbilas. Sementara keran air terbuka penuh namun tak mengeluarkan setetes air pun. Tenang, Bu. Mungkin pompanya. Jepret. Biar aku cek ke belakang, kata Bayu dengan nada kesal. Masalah sepele seperti ini seharusnya tidak terjadi di hari penting mereka. Bayu berjalan cepat menuju ruang laundry di belakang. Ia menekan saklar lampu, tapi ruangan itu tetap gelap gulita. Bayu mendecak lidah. Sialan, listriknya juga mati? Tapi kenapa lampu ruang tengah menyala? Ia mencoba menyalakan senter dari ponselnya dan memeriksa panel pompa air. Semuanya tampak normal, tapi mesin itu dia membisu. Bayu mencoba mengotak-atik saklar, namun nihil. Emosinya mulai naik. Dengan keringat dingin mulai menetes karena udara rumah yang mendadak terasa pengap tanpa AC. Bayu kembali ke ruang tengah.
Saat itulah ia menyadari sesuatu yang ganjil. Sangat ganjil. Di tengah ruang keluarga yang luas, tepat di depan pintu utama, berjajar 3 buah koper besar. Itu adalah koper-koper milik mereka. Koper hitam milik Bayu, koper merah muda norak milik Jessica, dan koper motif bunga milik Ibu Ratih. Koper-koper itu berdiri tegak seolah-olah ada penunggu hotel yang menyiapkannya untuk tamu yang hendak check out. Loh, siapa yang nurunin koper-koper ini? Tanya Jessica yang baru muncul dari kamar dengan wajah bingung, masih mengenakan baju tidur satin tipis. Ia mengucek matanya, mengira masih bermimpi. Ibu Ratih yang masih belepotan sabun di wajahnya ikut nimbrung. Bayu, kamu yang siapin? Rajin amat. Kita kan mau usir Kirana, bukan kita yang pergi. Bulu kuduk Bayu meremang. Ia tidak menyentuh koper-koper itu. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang remang-remang. Bukan aku. Jess, kamu. Jessica menggeleng cepat. Gila apa? Aku baru bangun. Kepanikan mulai merambat pelan namun pasti. Bayu melangkah cepat menuju pintu utama. Ia mencengkeram gagang pintu dan memutarnya. Keras, pintu itu tidak bergeming. Ia mencoba lagi, memutar lebih kuat, menarik, mendorong. Terkunci. Mana kuncinya? Bentak Bayu pada siapa saja yang ada di sana. Biasanya tergantung di belakang pintu. Bayu. Seru Ibu Ratih mulai panik karena matanya perih terkena sabun. Kunci itu memang menancap di sana, tapi tidak bisa diputar sama sekali. Seolah-olah logam kunci itu telah menyatu dengan lubangnya. Bayu menendang daun pintu itu dengan frustrasi. Sial! Macet! Siapa yang main-main dengan pintu ini? Tiba-tiba, lampu ruang tengah berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka. Ah! Jessica menjerit ketakutan. Refleks memeluk lengan Bayu. Bayu, aku takut. Ada hantu ya di rumah ini. Diam kamu. Hardik Bayu. Napasnya memburu. Ia menyalakan senter ponselnya lagi. Menyorot ke sekeliling ruangan seperti orang gila. Cahaya putih dari senter itu menyapu dinding ruang tamu, dan berhenti pada satu titik yang membuat darah mereka semua membeku. Di dinding yang biasanya dihiasi lukisan abstrak mahal, kini tertempel puluhan lembar kertas. Bukan kertas biasa. Bayu mendekatkan cahaya senternya dengan tangan gemetar. Itu adalah foto-foto. Foto pertama yang tersorot adalah foto mugshot. Foto tahanan polisi, seorang wanita dengan rambut kusut memegang papan nama. Di papan itu tertulis, Jubaedah alias Jessica. Kasus penipuan pasal 378. Jessica memekik tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melotot melihat wajahnya sendiri dalam balutan baju oranye terpampang di dinding. Bayu menggeser sorot senternya ke samping. Di sana ada cetakan bukti transfer bank. Jumlahnya ratusan juta rupiah dengan keterangan deposit judi slot. Di sebelahnya lagi, ada screenshot percakapan WhatsApp antara Bayu dan DC Cobra yang berisi ancaman pembunuhan karena utang. Dan di bagian paling tengah, tertempel sebuah foto besar Ibu Ratih yang sedang memegang tas branded palsu di sebuah arisan, dengan tulisan besar berwarna merah di bawahnya. Tukang ngutang gaya elit ekonomi sulit. Apa-apaan ini? Suara Ibu Ratih tercekat. Kakinya lemas melihat aibnya dipajang sedemikian rupa. Sabun di wajahnya sudah mengering, membuat kulitnya terasa kaku, tapi rasa malu yang menjalari tubuhnya jauh lebih menyakitkan. Suasana hening sejenak, hanya terdengar deru napas mereka yang ketakutan. Teror psikologis itu menghantam mereka telak. Ini bukan hantu. Hantu tidak tahu soal utang judi atau masa lalu kriminal. Ini ulah manusia. Kirana. Desis Bayu. Nama itu keluar dari mulutnya dengan campuran rasa tak percaya dan amarah. Nggak mungkin, sangkal Jessica histeris. Air matanya mulai tumpah merusak riasan wajah yang belum sempat ia bersihkan semalam. Istrimu itu bodoh. Bayu. Dia nggak mungkin tahu soal aku di penjara. Dia tahunya aku anak orang kaya. Siapa lagi kalau bukan dia? Teriak Bayu. Suaranya menggema di ruangan gelap itu. Ia berbalik menatap lorong menuju kamar utama.
Pintu kamar itu tertutup rapat. Rasa percaya diri mereka yang meluap-luap semalam hancur berkeping-keping. Mereka merasa diawasi. Rumah yang tadinya mereka anggap sebagai tambang emas, kini berubah menjadi penjara yang sempit dan gelap. Koper-koper di depan pintu itu bukan sekadar pajangan. Itu adalah pesan. Silakan pergi, atau kalian akan mati di sini. Bayu, ibu takut. Rintih Ibu Ratih, mencengkeram lengan putranya. Ayo kita keluar. Dobrak pintunya. Kita lari saja. Lari kemana, Bu? Bentak Bayu. Rasa hormatnya pada ibunya hilang ditelan kepanikan. Di luar sana ada debt collector yang mau bunuh aku. Kita butuh sertifikat rumah itu. Sertifikat itu satu-satunya nyawa kita. Bayu berlari menerjang lorong gelap menuju kamar utama. Ia menggedor pintu kamar Kirana dengan beringas. Kirana, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Jangan main-main sama aku, Jalang. Teriak Bayu sambil menendang pintu kayu jati yang kokoh itu. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang dingin dari balik pintu. Bayu mundur beberapa langkah, lalu menubrukkan bahunya ke pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu itu tidak bergeming sedikit pun. Kirana telah mengganjalnya dari dalam dengan sesuatu yang sangat berat. Di tengah kegelapan, rasa putus asa mulai merayapi mereka bertiga. Mereka terperangkap. Air mati, listrik mati, pintu terkunci, dan aib mereka terpampang di dinding seperti pameran dosa. Tawa kemenangan yang mereka gaungkan beberapa jam lalu kini terasa seperti ejekan bagi diri mereka sendiri. Mereka bukan pemburu. Malam ini, merekalah buruannya. Pukul 5 pagi tepat. Terdengar suara azan subuh sayup-sayup dari kejauhan, menembus dinding-dinding rumah yang tebal. Di tengah kekacauan mental yang dialami Bayu, Ibu Ratih, dan Jessica, tiba-tiba terdengar suara klik dari arah kamar utama. Suara kunci diputar. Bayu yang sedang duduk terengah-engah di lantai lorong langsung mendongak. Jessica dan Ibu Ratih yang berpelukan ketakutan di sofa ruang tengah ikut menoleh. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Cahaya terang menyeruak keluar dari dalam kamar. Rupanya, hanya sirkuit listrik kamar utama yang tidak dimatikan. Siluet seseorang berdiri di ambang pintu, membelakangi cahaya lampu, menciptakan efek dramatis yang mengintimidasi. Sosok itu melangkah keluar. Itu Kirana. Tapi itu bukan Kirana yang mereka kenal. Tidak ada daster lusuh, tidak ada wajah polos tanpa makeup, tidak ada postur tubuh membungkuk tanda ketidakpercayaan diri. Wanita yang berdiri di hadapan mereka mengenakan setelan blazer putih gading potongan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan, kini tergerai indah dengan gaya blow yang rapi. Wajahnya dipulas makeup tipis namun tegas, dengan lipstik merah marun yang menyeratkan keberanian. Ia tampak seperti seorang CEO yang siap memimpin rapat pemegang saham, bukan istri yang baru bangun tidur. Di tangannya, ia memegang sebuah gelas kaca berisi air mineral dingin, pemandangan yang sangat menyiksa bagi ketiga orang yang sedang kehausan itu. Kirana menatap mereka bertiga dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. Ia berjalan santai melewati Bayu yang masih terduduk di lantai, menuju ruang tengah. Aroma parfum mahal menyeruak, menggantikan bau keringat ketakutan dari tubuh Bayu. Selamat pagi, sapa Kirana datar. Suaranya tenang, namun memiliki ketajaman yang bisa mengiris kulit. Kalian terlihat berantakan. Tidak jadi menjual rumah. Bayu bangkit dengan sisa tenaganya. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Kirana, apa-apaan semua ini? Kenapa air mati? Kenapa pintu terkunci? Dan foto-foto itu? Bayu menunjuk dinding dengan jari gemetar. Kamu pikir lucu mempermalukan suamimu sendiri? Kirana tersenyum miring. Ia menyesap air minumnya pelan-pelan, menikmati setiap tegukan di depan mata mertuanya yang kerongkongannya kering. Suami. Oh, maksudmu pria pengangguran yang memalsukan tanda tangan istrinya demi membayar utang judi. Kurang ajar. Bayu maju hendak menampar Kirana. Berhenti di situ. Suara Kirana tidak meninggi, tapi otoritas di dalamnya membuat langkah Bayu terhenti di udara.
Satu langkah lagi kamu maju. Aku akan teriak. Dan di luar pagar, satpam kompleks sudah siaga karena aku bilang ada maling masuk. Bayu mengepalkan tangannya, tapi ia tidak berani maju. Ia melihat perubahan drastis pada istrinya. Aura Kirana sangat dominan, membuatnya merasa kerdil. Mana sertifikatnya? Tuntut Bayu, mengubah taktik. Aku tahu kamu ambil dari brankas. Kembalikan. Itu hakku sebagai kepala rumah tangga. Kirana tertawa pelan. Tawa yang kering tanpa emosi. Ia merogoh saku blazernya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Ia melemparkannya ke lantai, tepat di kaki Bayu. Bayu menyambar kertas itu dengan rakus. Itu adalah sertifikat rumah yang ia curi dari brankas kemarin. Namun, saat ia menyentuhnya, ia merasakan tekstur kertas yang berbeda. Ia membukanya dan menyalakan senter ponsel. Warnanya pudar. Tinta stempelnya luntur kena air keringat Bayu. Di pojok kanan bawah, ada tulisan kecil yang dicetak samar. Sampel percetakan. Palsu? Bisik Bayu. Matanya terbelalak horor. Tentu saja palsu, sayang. Jawab Kirana santai, menyilangkan kakinya di sofa tunggal, satu-satunya tempat duduk yang bersih. Kamu pikir aku sebodoh itu menaruh aset senilai 10 miliar di brankas murahan yang kodenya tanggal lahir ibumu? Sertifikat asli aman di Safe Deposit Box Bank sejak 3 hari lalu. Atas namaku, Kirana Larasati. Harta bawaan yang terpisah dari harta Gonogini. Kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Lutut Bayu lemas. Harapannya lunas utang. Lari ke luar negeri. Semuanya musnah. Ia jatuh terduduk lagi. Kini giliran Jessica yang maju. Wanita itu mencoba memasang wajah garang meski riasannya luntur. Perempuan kampung. Jangan sombong dulu. Mas Bayu itu manajer investasi. Uangnya banyak. Kami bisa sewa pengacara buat tuntut kamu atas penyekapan ini. Kirana menatap Jessica, lalu beralih menatap foto mugshot di dinding. Nona Jubaedah. Atau aku harus panggil tahanan 405? Wajah Jessica langsung pucat pasi, seputih kapas. Dari mana kamu tahu nama itu? Detektif swasta itu mahal, tapi kerjanya cepat. Ujar Kirana sambil menatap kuku-kukunya yang terawat. Kamu bukan anak konglomerat tambang, Jubaedah. Kamu mantan narapidana kasus penipuan arisan panci di Depok. Kamu baru bebas 6 bulan lalu. Dan sekarang kamu dikejar-kejar rentenir karena utangmu sendiri menumpuk 200 juta. Kamu mendekati suamiku karena kamu pikir dia kaya. Kasihan sekali. Penipu ketemu penipu. Match made in hell. Jessica mundur terhuyung, seolah baru saja ditampar keras. Rahasia tergelapnya yang ia tutup rapat-rapat terbongkar begitu saja. Ia melirik Bayu dengan tatapan jijik. Mas Bayu, kamu beneran gak punya uang? Bayu tidak menjawab, hanya menunduk dalam. Jessica menjerit frustrasi. Dasar laki-laki miskin. Kamu bilang kamu kaya. Aku sudah buang waktu meladenimu. Sudah, cukup dramanya, potong Kirana tegas. Pandangannya kini beralih pada sosok tua yang meringkuk di sofa. Dan ibu. Ibu Ratih mendongak. Matanya basah oleh air mata ketakutan. Kirana, ibu nggak tahu apa-apa. Jangan bohong, Bu. Potong Kirana dingin. Ibu tahu Bayu judi. Ibu tahu Bayu nggak kerja. Tapi ibu diam saja karena ibu menikmati uang. Gaji. Bayu yang sebenarnya uang saya. Uang warisan ayah saya yang saya berikan ke Bayu supaya dia punya harga diri. Tas ibu, baju ibu, bahkan gigi palsu ibu yang baru, itu semua uang saya. Dan balasannya? Ibu mau mengusir saya dari rumah ayah saya sendiri. Ibu Ratih menangis meraung-raung, mencoba meraih tangan Kirana. Maafkan ibu, Kirana. Ibu hilaf. Jangan usir ibu. Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana? Kirana menarik tangannya, menolak disentuh. Tidak ada lagi rasa iba di hatinya. Hatinya sudah membatu setelah mendengar rencana keji mereka semalam. Itu bukan urusan saya lagi, Bu.
Urusan saya sekarang adalah membersihkan sampah dari rumah ini, kata Kirana sambil berdiri tegak. Ia melirik jam tangannya. 5 menit lagi, gumam Kirana. 5 menit apa? Tanya Bayu dengan suara parau, putus asa. 5 menit lagi Pak Wisnu datang membawa polisi. Jawab Kirana sambil tersenyum manis yang mengerikan. Saya sudah melaporkanmu atas percobaan penggelapan aset dan pemalsuan dokumen. Bukti rekaman suaramu semalam saat bilang, tanda tangan Kirana sudah kupalsukan, sudah tersimpan rapi di cloud. Kamu akan masuk penjara, Bayu. Lama sekali. Dan kamu, Juba Edah. Lanjut Kirana menunjuk Jessica. Saya berbaik hati membagikan lokasimu saat ini ke grup WhatsApp para korban penipuanmu dan juga, oh ya, ke debt collector yang mencarimu. Mereka sedang menuju ke sini. Bayu, Jessica, dan Ibu Ratih terdiam membisu. Serangan fakta yang dilancarkan Kirana bertubi-tubi membuat mental mereka hancur total. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Tidak ada celah untuk kabur. Di luar, terdengar suara sirine mobil polisi mendekat, bersahut-sahutan dengan suara motor-motor besar yang meraung kasar, kemungkinan besar para penagih utang. Kirana berjalan menuju pintu depan. Ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan pelarut lem dari sakunya. Waktunya pertunjukan utama, bisik Kirana. Siapkan senyum terbaik kalian untuk kamera wartawan kriminal. Kirana meneteskan cairan itu ke lubang kunci. Dalam hitungan detik, mekanisme kunci kembali berfungsi. Ia memutar kunci itu. Klik. Pintu terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari pagi dan nasib buruk masuk menerjang ketiga pengkhianat itu. Cahaya matahari pagi yang menyeruak masuk melalui pintu depan yang terbuka lebar seolah menjadi lampu sorot bagi panggung drama paling memalukan di kompleks perumahan elit tersebut. Udara pagi yang segar bercampur dengan aroma ketegangan yang pekat di ruang tamu. Belum sempat Bayu, Jessica, atau Ibu Ratih memproses silau cahaya itu, suara deru mesin dan langkah kaki yang ramai langsung memecah keheningan. Di halaman depan, sebuah mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru yang masih berputar terparkir melintang, memblokir jalan keluar. Di sebelahnya, berdiri Pak Wisnu, pengacara senior berwajah tegas dengan setelan jas abu-abu, didampingi 2 petugas polisi berseragam lengkap. Namun, yang membuat nyali ketiga orang di dalam rumah itu benar-benar ciut bukanlah polisi, melainkan segerombolan orang yang datang dengan sepeda motor di belakang mobil patroli. Mereka adalah para pria berbadan tegap, berjaket kulit hitam, dengan wajah-wajah sangar yang tidak sabar menagih janji. Itu adalah para debt collector yang selama ini meneror ponsel Bayu dan Jessica. Dan tidak ketinggalan, di balik pagar, puluhan tetangga yang biasanya hanya bertegur sapa sekadarnya kini berkumpul bak semut mengerubungi gula, dipimpin oleh Bu Tejo, ratu gosip komplek yang sudah siap dengan ponselnya untuk merekam segala kejadian. Kirana melangkah keluar ke teras dengan anggun. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer dengan irama yang menakutkan. Ia mengangguk hormat pada Pak Wisnu. Selamat pagi, Pak Wisnu. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Sapa Kirana dengan suara lantang yang sengaja ia tujukan agar terdengar oleh para tetangga. Pagi, Bu Kirana. Sesuai instruksi Ibu, kami membawa surat laporan resmi dan bukti-bukti awal. Bapak-bapak polisi ini siap mengamankan situasi. Jawab Pak Wisnu tak kalah lantang. Bayu berlari tertatih-tatih keluar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Pak Wisnu, tunggu. Ini salah paham. Kirana cuma sedang emosi. Ini masalah rumah tangga biasa. Teriaknya mencoba membela diri. Pak Wisnu menatap Bayu dengan tatapan merendahkan. Lalu mengeluarkan sebuah map merah. Masalah rumah tangga? Pemalsuan tanda tangan untuk pengalihan hak aset properti senilai 10 miliar rupiah bukan masalah rumah tangga, Saudara Bayu. Itu tindak pidana murni. Pasal 263 KUHP. Ancamannya 6 tahun penjara. Itu bohong. Saya suaminya. Harta istri adalah harta saya juga. Bantah Bayu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Salah. Potong Kirana tajam. Ia berdiri di samping polisi, menatap suaminya dengan jijik. Kita punya perjanjian pisah harta yang kamu tanda tangani 5 tahun lalu, karena saat itu kamu sombong tidak mau hartamu tercampur dengan warisan ayahku.
Ingat, sekarang perjanjian itu yang menjerat lehermu. Salah satu petugas polisi maju, mengeluarkan borgol perak yang berkilau ditimpa sinar matahari. Saudara Bayu, kami mendapat laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan. Silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Saat tangan Bayu ditarik paksa dan bunyi klik logam terdengar mengunci pergelangan tangannya, Ibu Ratih yang baru keluar dari pintu langsung menjerit histeris. Ia berlari tanpa alas kaki, mencoba menarik lengan polisi. Jangan bawa anak saya. Anak saya orang baik. Dia manajer sukses. Ini pasti fitnah istri durhaka itu. Raung Ibu Ratih sambil menunjuk-nunjuk Kirana. Kirana tidak bergeming. Ia justru menoleh ke arah kerumunan tetangga yang semakin padat. Ibu-ibu sekalian, seru Kirana. Suasana mendadak hening. Maaf pagi-pagi sudah ribut. Saya hanya ingin memberitahu. Hati-hati kalau meminjamkan uang pada ibu ini. Putranya bukan manajer, tapi pengangguran yang kecanduan judi online. Dan ibu ini, Kirana menunjuk Ibu Ratih, adalah orang yang menyuruh anaknya menceraikan saya setelah mereka berencana menjual rumah warisan ayah saya dan mengusir saya. Gumam-gumam kaget terdengar dari kerumunan tetangga. Astaga, pantesan si Ratih gaya banget. Ternyata duit mantu. Wah, durhaka banget itu mertua. Gila ya, air susu dibalas air tuba. Wajah Ibu Ratih merah padam. Rasa malunya kini telanjang di depan orang-orang yang selama ini ia pameri. Ia mundur perlahan, tapi punggungnya menabrak sesuatu yang keras. Ia menoleh dan mendapati koper-koper miliknya sudah dilempar keluar oleh petugas keamanan komplek yang membantu Kirana. Kekacauan semakin menjadi ketika Jessica mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping garasi. Namun, nasibnya jauh lebih buruk. Para pria berjaket kulit yang sejak tadi menunggu di atas motor langsung melihatnya. Itu dia, Jubaedah, teriak salah satu dari mereka. Jessica, atau Jubaedah, memeki ketakutan saat dikepung. Tapi bukan hanya debt collector yang mengincarnya. Dari arah jalan raya, muncul sebuah mobil minibus yang berhenti mendadak. Keluarlah 5 orang ibu-ibu dengan wajah beringas. Mereka adalah korban penipuan arisan bodong yang dilakukan Jessica. Balikin duit gue, dasar penipu. Teriak seorang ibu bertubuh gempal sambil menjambak rambut Jessica yang sudah kusut. Aduh, lepas. Tolong. Mas Bayu tolong aku. Jerit Jessica. Tapi Bayu sendiri sedang diseret masuk ke mobil polisi. Menatapnya dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya sesal dan ketakutan. Situasi hampir menjadi aksi main hakim sendiri jika polisi tidak segera melerai. Jessica akhirnya diamankan, bukan karena dilindungi, tapi untuk ditahan atas puluhan laporan penipuan yang sudah menumpuk di kantor polisi. Wajah, sosialita, palsunya hancur, luntur bersama maskara yang meleleh di pipinya. Ia digiring masuk ke mobil polisi yang sama dengan Bayu, namun kini mereka duduk berjauhan, saling membuang muka dengan penuh kebencian. Kini tinggal tersisa Ibu Ratih. Ia berdiri sendirian di teras, gemetar, dikelilingi koper-koper bajunya. Ia menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca, mencoba memeras sisa-sisa air mata buaya. Kirana, nak. Suaranya bergetar, memelas. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Bayu sudah dibawa polisi. Kamu tidak tegakan melihat mertuamu ini menggelandang? Biarkan ibu tinggal di kamar belakang saja. Jadi pembantu juga tidak apa-apa. Asal ibu bisa makan. Kirana menatap wanita tua itu. Dulu, ia akan luluh. Dulu, ia akan memeluk wanita itu dan memaafkan segalanya. Tapi ingatan tentang tawa mereka semalam, tentang kata-kata, tendang istrimu yang bodoh itu, telah membunuh Kirana yang lama. Kirana melangkah mendekat, lalu berbisik pelan. Cukup untuk didengar Ibu Ratih saja. Ingat kata-kata ibu semalam? Ibu bilang, akhirnya punya menantu berkelas seperti Jessica. Nah, sekarang ibu bebas menyusul menantu kesayangan ibu itu ke kantor polisi. Atau ibu bisa pergi kemanapun ibu mau. Kirana menegakkan tubuhnya, lalu berbicara dengan suara lantang lagi. Pak Satpam,
Tolong bantu angkat barang-barang Ibu Ratih keluar gerbang komplek. Rumah ini mulai hari ini ditutup karena akan saya renovasi total dan saya jual. Hasilnya akan saya sumbangkan ke panti asuhan. Saya tidak ingin ada jejak pengkhianat yang tertinggal di lantai rumah ini. Kirana, kamu jahat. Kena azab kamu nanti. Kutuk Ibu Ratih saat satpam mulai menyeret kopernya. Azab. Kirana tertawa kecil. Sangat dingin. Ibu, lihat sekeliling Ibu. Inilah azab itu. Karma dibayar tunai pagi ini. Lunas tanpa cicilan. Tanpa menoleh lagi, Kirana membalikkan badan, masuk kembali ke dalam rumahnya yang megah, dan membanting pintu utama dengan keras. Brak! Suara pintu tertutup itu adalah palu penghakiman terakhir. Di luar, Ibu Ratih menangis meraung-raung di aspal, ditonton oleh tetangga yang merekamnya untuk konten media sosial. Sementara mobil polisi membawa pergi putra kebanggaan dan calon menantu idamannya menuju jeruji besi. Pagi itu, matahari bersinar terang, seolah merestui pembersihan besar-besaran yang dilakukan Kirana. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa subuh berdarah. Begitu para tetangga komplek menyebut kejadian pengusiran dan penangkapan dramatis di rumah nomor 18 itu. Waktu bergulir cepat, membawa perubahan nasib yang drastis bagaikan roda yang berputar terbalik. Di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta, Kirana berdiri menghadap jendela kaca besar. Pemandangan kota yang sibuk terhampar di bawah kakinya. Ia mengenakan gaun kerja berwarna biru laut yang elegan, memancarkan aura wibawa yang kini menjadi ciri khasnya. Di meja kerjanya yang besar, papan nama bertuliskan Kirana Larasati. CEO berkilau tertimpa cahaya. Ia bukan lagi wanita yang mengurung diri di rumah. Setelah kejadian itu, Kirana mengambil alih kendali penuh atas perusahaan properti peninggalan ayahnya yang sempat vakum kepemimpinan. Dengan tangan dingin dan ketegasannya, ia berhasil melipat gandakan aset perusahaan hanya dalam setengah tahun. Pintu ruangannya diketuk. Pak Wisnu masuk dengan senyum ramah, membawa sebuah map dokumen. Selamat siang, Bu Bos. Maaf mengganggu. Sapa Pak Wisnu? Masuk. Pak Wisnu, ada kabar apa? Tanya Kirana sambil membalikkan badan. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih muda, dan yang terpenting, bahagia. Laporan terakhir mengenai status hukum mereka, sesuai permintaan Ibu, kata Pak Wisnu sambil meletakkan map itu di meja. Kirana membuka map itu. Halaman pertama menampilkan foto terbaru Bayu. Pria itu terlihat kurus kering, rambutnya dicukur botak. Vonis hakim sudah jatuh kemarin, jelas Pak Wisnu. Saudara Bayu divonis 5 tahun penjara atas pasal berlapis, pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana perusahaan fiktif yang baru terungkap dalam penyidikan. Kabar dari dalam lapas, dia cukup menderita. Dia ditempatkan di sel yang sama dengan preman-preman pasar yang kasar. Dia sering disuruh menjadi tukang pijat dan tukang cuci WC oleh narapidana lain, karena tidak punya uang untuk membayar uang keamanan. Kirana menatap foto itu tanpa emosi. Dia menuai apa yang dia tanam. Bagaimana dengan Jessica? Ah, Nona Jubaedah. Pak Wisnu membuka halaman berikutnya. Dia kena vonis lebih berat, 7 tahun. Ternyata korbannya banyak sekali, Bu. Di penjara wanita, dia juga tidak bisa berulah. Para napi senior di sana tidak suka dengan gaya bicaranya yang sok kaya. Kabarnya, dia sering menangis histeris di malam hari karena depresi, dan wajahnya rusak karena alergi air penjara yang kotor. Kecantikannya yang dulu dia banggakan sudah hilang tak berbekas. Kirana mengangguk pelan. Dan yang terakhir, Ibu Ratih. Pak Wisnu menghela napas. Tampak sedikit iba namun ia tahu keadilan harus ditegakkan. Beliau tidak dipenjara karena kurang bukti keterlibatan langsung dalam pemalsuan dokumen. Tapi nasibnya mungkin lebih buruk dari penjara. Setelah diusir dari kontrakan petak karena tidak bisa bayar, beliau sekarang tinggal di gubuk liar dekat bantaran kali. Untuk makan, beliau bekerja sebagai tukang cuci piring di warung pecel lele pinggir jalan. Pak Wisnu menyodorkan sebuah foto candid yang diambil oleh anak buahnya. Di foto itu, terlihat Ibu Ratih yang tua dan ringkih, mengenakan daster lusuh yang basah,
sedang berjongkok mencuci tumpukan piring kotor di ember yang keruh. Wajahnya yang dulu angkuh kini penuh guratan lelah dan penderitaan. Tidak ada lagi tas branded, tidak ada lagi arisan sosialita. Yang ada hanya sisa makanan orang lain yang harus ia bersihkan. Beberapa kali tetangga lama ibu melihatnya di pasar, tambah Pak Wisnu. Beliau mencoba menyapa, tapi orang-orang langsung membuang muka atau malah menyindirnya. Beliau hidup dalam isolasi sosial yang total. Kesepian dan kemiskinan menjadi teman setianya. Kirana menutup map itu perlahan. Ada rasa lega yang luar biasa di dadanya. Bukan rasa senang melihat penderitaan orang lain, tapi rasa damai karena mengetahui bahwa keadilan alam semesta itu nyata. Terima kasih, Pak Wisnu. Tolong arsipkan ini. Saya tidak perlu melihatnya lagi. Mereka sudah menjadi masa lalu yang selesai, ujar Kirana tegas. Baik, Bu. Oh ya, satu lagi. Pak Wisnu tersenyum menggoda. Ada kiriman bunga lagi dari Pak Adrian, arsitek yang menangani proyek hotel baru kita. Sepertinya dia gigih sekali mengajak ibu makan malam. Kirana tersenyum. Kali ini senyum yang tulus dan manis, membuat wajah cantiknya semakin bersinar. Adrian adalah pria yang baik, cerdas, dan yang terpenting, dia menghormati Kirana sebagai wanita mandiri, bukan sebagai sapi perah. Bilang padanya, saya terima ajakan makan malamnya. Tapi saya yang traktir. Jawab Kirana sambil mengedipkan sebelah mata. Pak Wisnu tertawa dan pamit undur diri. Sepeninggal pengacaranya, Kirana kembali menatap keluar jendela. Langit Jakarta begitu biru hari ini. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantungnya yang tenang. Rumah penuh kenangan buruk itu sudah ia jual bulan lalu. Hasilnya ia gunakan untuk membangun sayap baru di sebuah panti asuhan, persis seperti ancamannya pada Ibu Ratih. Di sana, uang itu menjadi berkah bagi anak-anak yang membutuhkan, membersihkan segala energi negatif yang pernah ada. Kirana belajar satu hal penting, diam bukan berarti lemah, dan sabar bukan berarti bodoh. Ketika seseorang mencoba menghancurkanmu, jangan hancur. Jadilah kuat, jadilah pintar. Dan biarkan waktu serta karma yang memberikan pukulan terakhir. Ia mengambil tas kerjanya, siap melangkah keluar menyambut masa depan yang cerah. Tawa Bayu, cemoohan Ibu Ratih, dan kelicikan Jessica kini hanyalah debu yang tertinggal di belakang sepatunya. Kirana Larasati telah bangkit, dan dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya lagi. Sempurna, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca, menutup kisah kelam itu dengan kemenangan mutlak.